Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat super, senang sekali dapat berjumpa kembali. Kali ini kita dapat berbicara dan bertemu kembali dengan salah satu anggota dari DPD daerah, khususnya dari Jakarta. Dalam acara yang tentu yang paling keren dari Suara Pemerintah TV, yaitu Ngobras, Ngobrol Bareng dan Santai. Kali ini kita dapat berbincang-bincang dengan seorang anggota DPD RI dari DKI Jakarta. Beliau adalah seorang senator yang berangkat karirnya dari seorang birokrat selama kurang lebih 31 tahun. Sahabat super, mari kita sapa Ibu Profesor Dr. Hajah Silviana Murni, SH MSI. Assalamualaikum Ibu Silviana Murni. Saya memanggilnya Ibu Silvia atau boleh. Orang suka panggil saya itu Empok Prof. Aneh ya? Prof. Karena orang Betawi yang katanya profesor jadi panggilnya Empok Prof gitu ya. Gimana kabarnya Ibu saat ini? Alhamdulillah. Saya menyapa dulu ya untuk super ya. Siap. Ya. Sahabat super Ibu. Sahabat super yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga kita semua sehat walafiat dan apapun yang kita lakukan kita niatkan semua karena ibadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan oleh kami Bu di tengah kepadatan, dan saya akhirnya dapat berdiskusi dan berbincang dengan Ibu. Amin, alhamdulillah. Sebelum kita memulai diskusi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun Ibu. Cinta perih di titik nadir, pacar menjauh, sedihlah hati. Terima kasih Ibu berkenan hadir, semoga Allah selalu memberikan berkah. Amin, alhamdulillah. Hebat. Diawali dengan pantun. Siap Ibu. Oke Ibu, tahun 2024 ini kita akan melakukan pesta demokrasi ya Ibu ya. Dan mohon izin sebelum kita membahas mengenai pesta demokrasi di tahun 2024 ini terkait dengan di DPD RI. Apa sih Ibu posisi Ibu dan tugas yang diberikan Ibu saat ini di DPD RI ini, khususnya mewakili Jakarta? Ya, alhamdulillah sejak awal saya menjadi anggota DPD RI, memang saya terpilih secara aklamasi. Yang pertama, tahun pertama sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Nah, ini adalah alat kelengkapan pendukung yang tugasnya adalah mengawasi, pengawasan dan legislasi tentunya, khususnya di bidang pelaporan oleh masyarakat. Artinya saya berkoordinasi dengan KPK, BPK, BPKP, Ombudsman. Nah, begitulah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tahun kedua saya menjadi Ketua Komite 3. Ini adalah alat kelengkapan utama di mana tugasnya berkoordinasi dengan 13 kementerian. 13 kementerian? Ya, 13 kementerian. Mulai dari tenaga kerja, agama, sosial, pemberdayaan perempuan, DDN, Dukcapilnya khususnya, terus kemudian BKKBN, kemudian juga tenaga kerja, agama, kemudian kebudayaan, Menparekraf dan lain sebagainya. Artinya ke-13 kementerian itu memang yang menjadi hajat hidup orang banyak lah ya. Dan ini tahun ketiga juga saya terpilih kembali secara aklamasi menjadi Ketua Komite 3. Artinya setiap jabatan itu ada aklamasi? Dan memang setahun sekali. Terus tahun ketiga juga saya dikehendaki lagi untuk menjadi Ketua Komite 3, tapi saya mengatakan bahwa rasanya 2 kali atau kalau saya anurkan 2 periode cukup lah, jangan nambah-nambah lagi gitu ya. Kenapa? Karena saya di samping itu juga saya ingin juga punya wawasan yang cukup baik untuk masalah ke DPD RI-an ini. Jadi saya menjadi Ketua BKSP, Badan Kerjasama Parlemen, artinya hubungan antar parlemen internasional. Nah, jadi ya saya sekarang sebagai Ketua BKSP. Di samping tentu saja saya sebagai anggota PURT, di mana ini masalah kerumah tanggaan ya. Betul. Jadi saya ingin tahu lebih dalam tentang PURT. Nah, kemudian saya juga masih tetap menjadi anggota Komite 3 karena saya ditugaskan, artinya diminta betul untuk tetap di Komite 3 untuk mengawal teman-teman, dan saya kira teman-teman udah lebih jago semua gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Artinya saya memang betul, saya dimanapun saya berada saya ingin punya kemanfaatan. Betul. Untuk masyarakat begitu. Kalau kepingin nggak capek sih nggak jadi apa-apa, anggota saja gitu. Tapi saya pikir saya ingin punya lebih bermanfaat. Ya, betul.
Oke, mengingat waktu sudah berapa tahun ya Ibu saat ini? Tahun 3 menjelang ke-4. 3 menjelang ke-4. Apa sih yang telah dilakukan oleh seorang Mpok Prof? Jadi begini. Dan prestasinya apa aja nih? Amin. Kan yang paling pokok dalam DPD ini adalah tugas legislasi, legislasi dan pengawasan. Artinya kita diminta pertimbangan oleh DPR RI untuk menyampaikan masukan-masukan terhadap RUU yang akan kita siapkan dari segi legislasi. Kemudian kita juga melakukan pengawasan di daerah karena memang tagline kita adalah dari daerah untuk Indonesia. Nah kemudian apa sih tugas saya? Saya punya lengkap sekali. Kalau para pemirsa super ini, sahabat super ini pengen tahu kinerja saya, apa yang saya lakukan 24 jam gitu. Saya punya lengkap laporan terdokumentasi dengan baik dari 1 Oktober 2019 saat saya dilantik pertama kali sebagai senator DPD RI Dapil DKI Jakarta sampai dengan hari ini. Terfiling dengan dokumentasi dengan sangat baik. Kalau misalnya ada yang sewaktu-waktu mungkin ada yang chat dengan saya, "Pok, tolong dong kirim PDF-nya," gitu ya. Saya siap untuk mengirim itu. Tim saya juga siap untuk mengirim itu karena semuanya terdata. Saya tidak ingin sewaktu-waktu nanti orang pertanyakan apa sih yang dikerjakan oleh Mpok Silvi gitu ya. Betul. Nah itu semuanya terdokumentasi. Setiap rapat kontennya baik apa? Kontennya, notulensinya, MOU yang kita kerjakan atau PKS yang kita kerjakan, termasuk ketika saya turun ke lapangan dan jadwal-jadwal saya. Misalnya hari ini saya punya 7 agenda, itu semua terdata. Hari ini misalnya saya ada tugas di mana menanam pohon paginya. Terus kemudian saya keliling Petamburan. Kemudian saya masuk lagi ke kampus. Kemudian saya ada pengajian di Jumat pagi. Itu semuanya terdata dan semuanya terdokumentasi. Betul. Kenapa begitu? Karena memang saya dididik dari kecil oleh orang tua saya untuk tertib administrasi. Ditambah lagi saya punya suami dan keluarga yang luar biasa ya, yang selalu mendukung, support sekali, sehingga saya akhirnya terbiasa untuk semua mendokumentasikan apa yang menjadi kita. Artinya suami saya juga punya lengkap data-data. Terus apalagi kan Mas boleh tahu kan, saya juga selain sebagai PNS, saya juga ada dosen. Kemudian saya sampai menjadi guru besar juga. Orang pasti pertanyakan, kok bisa ya dari PNS menjadi guru besar? Kenapa tidak? Saya katakan, saya punya lengkap. Kenapa saya bisa jadi dosen, kenapa saya bisa kuliah, kenapa ini semuanya. Termasuk saya mengajar, saya punya izin dari gubernur. Lengkap sekali, insya Allah. Dan itu memang menjadi, saya ibaratnya kalau ada entry point yang ingin masuk ke saya, kenapa bina pertanyaan itu saya semua lengkap dengan dokumentasi. Dan itu memang salah satu tugas PNS itu, administrasi harus tertib. Ya, salah satu yang harus dilakukan. Ya. Betul. Termasuk nilai-nilai saya. Nilai-nilai saya, jangan-jangan setiap ujian ada semua tuh Bu. Nah, itu ujian dari pas kuliah Pak. Betul, sampai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 guru besar termasuk diklat-diklat. Sampai diklat. Ya, termasuk juga piagam sertifikat yang dan bukan hanya itu, dan saya dokumentasikan lewat PDF, kemudian saya scanning, saya masukkan ke dalam itu email saya. Itu di filing dalam bentuk website atau semuanya ada dalam PDF saya, dalam email saya, kemudian saya sebarkan juga ke perpustakaan-perpustakaan di 5 wilayah kota. Sekarang kan apalagi udah gampang betul ya, sudah ada e-book ya, semuanya sudah digitalisasi, tinggal share aja juga mereka bisa baca. Ya. Betul. Nah, 31 tahun dikenal sebagai birokrat dan saat ini sebagai anggota DPD. 2024 ini Bu, Ibu mau mencalonkan kembali atau Ibu mempunyai ambisi pribadi yang belum terlaksana nih Bu di tahun 2024 nih Bu? Saya hidup itu harus punya ambisi ya, asal jangan ambisius. Ya, hidup itu harus punya cita-cita supaya kita bisa tahu pencapaian kita sampai mana. Betul. Nah jadi kalau ditanya, Bu Silvi mau apa? Adakah ambisi pribadi? Pasti. Apa itu ambisi saya? Yaitu saya ingin khairun nas anfa'ukum linnas. Saya ingin menjadi sebaik-baik manusia kata Rasulullah, yaitu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya berpikir, saya pengen santai aja di usia saya jelang 65 tahun gitu ya. Saya pengen santai-santai aja gitu ya. Bisa aja gitu. Toh saya punya suami ganteng yang tidak kawin lagi dan sayang saya. Itu kan luar biasa kan? Ya, Bu. Saya punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Insya Allah 1 akan segera kuliah kembali dengan meraih gelar doktor. Yang 1 lagi spesialis, dokter spesialis. Mantu saya juga master dan dokter spesialis. Cucu saya ada 5. Apalagi ini kan fabi ayyi ala irobikum atukaziban ya. Nikmat apa lagi yang mesti kau dustakan? Karena itu saya berpikir saya nggak mau mendustakan apa yang diberikan oleh Allah pada saya. Nah caranya bagaimana?
bermanfaat. Dan La in bermanfaat. syakartum la azidannakum wa la in kafartum innazabil syadid. Itu yang saya takut. Bukan hanya keluarga ya Bu, Bukan bermanfaat tapi untuk orang banyak. Yes, betul. Jadi Dan 2024 Bu? 2024 saya tetap menjadi DPD RI tetap. sebagai senator, insya Allah. Yang belum dilakukan apa Bu? Yang belum di dilakukan, 2024. saya kepingin hari-hari saya selalu saya isi dengan mudah-mudahan dengan waktu yang tepat kepada mereka yang punya masalah, apalagi dengan masalah Jakarta. Saya ingin sekali bahwa saya mampu mencari solusi yang terbaik. Tentu bukan saya sendiri, saya punya kerja dengan tim. Tim saya sangat solid sekali. Alhamdulillah mereka selalu mencari siapa masyarakat Jakarta yang punya masalah, selalu menghubungi saya dan saya menghubungi teman-teman saya. Saya tidak bekerja sendirian. Kan teman-teman saya di birokrat, teman-teman saya di swasta, teman-teman saya mitra-mitra saya, ini kan mereka juga yang peduli terhadap masyarakat Jakarta, termasuk para pejabatnya. Jadi bayangkan kalau saya 31 tahun dari staf sampai eselon 1, saya mengikuti 7 gubernur, saya mendapat 11 amanah, ada 11 jabatan. Nah ini kan menurut saya sangat tidak wajar kalau saya tidak mengetahui seluk-beluk Jakarta. Betul. Nah karena itulah saya berpikir kalau ada masyarakat misalnya, aduh masalah BPJS, saya bukan di BPJS tingkat DKI saja karena saya sudah tingkat nasional, maka saya bisa telepon kepala BPJS tingkat nasional, BPJS RI misalnya. Kemudian misalnya masalah apa lagi? Masalah KJP, Kartu Jakarta Pintar misalnya. Ini hanya bukan hanya Jakarta kan. Saya bisa telepon dengan Pak Menteri. Nah, jadi artinya ketika persoalan di Jakarta ini juga perlu koneksitas dengan pusat, saya bisa komunikasikan itu. Karena saya kan mantan Komite 3. Nah, kemudian saya juga berpikir ini, kalau Jakarta sudah selesai, misalnya urusan beasiswa sudah selesai, kenapa yang jatah saya untuk bisa mendapatkan beasiswa tidak bisa berikan kepada daerah lain? Betul. Nah ini juga bagian yang sehingga saya punya manfaat bukan hanya di Jakarta, tapi sebagai senator juga untuk teman-teman saya di 34 provinsi, 38 provinsi nantinya. Gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu, nomor kontak senternya untuk dapat menghubungi Prof. Ya, insya Allah kalau misalnya mau saya punya call center saya, tim saya insya Allah akan menjawab kalau mereka sudah artinya keterbatasannya sehingga saya bisa kontak ke saya, insya Allah di 08 111 kemudian 8-nya 4 kali 8888 kemudian 0808. Saya ulangi lagi ya. 08 satunya 2 kali ya, bukan 3 kali. 0811 8-nya 4 kali 8888 kemudian 0808. Mudah kan? Mudah, Bu. Nomor cantik ya. Nomor cantik. Alhamdulillah. Nah, untuk 2024 dan Ibu ingin menjabat atau mencalonkan kembali di DPD, apa sih Bu yang sudah dipersiapkan selain dari apa yang Ibu sampaikan untuk dapat lebih bermanfaat dan mempunyai tim yang solid? Ya, yang pasti aspirasi masyarakat di daerah kami tentunya dapil kita masing-masing itu bisa kami cari solusi terbaiknya. Kemudian dalam pengawasan sehari-hari juga kami mungkin mengawasi dari segi legislasi, kita menyiapkan RUU ini juga saya sosialisasikan, saya hearing juga, saya kemudian tanya kepada masyarakat ini kalau urusan misalnya keluarga ibu dan anak misalnya, ini masalah cuti istri yang kemudian naik menjadi 6 bulan itu gimana? Nah ini saya mendapat masukan dari teman-teman, kemudian kalau memang ada yang perlu saya perjuangkan, termasuk misalnya ada masalah KDRT, nah ini kan udah ada undang-undangnya, kemudian juga masalah kuota 30%, kenapa perempuan tidak mau. Nah saya mencoba melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan kepada teman-teman saya yang perempuan, ya jangan takut untuk beraktivitas di ruang publik, jangan takut, saya bilang. Sepanjang kita mendapat izin dari suami, izin dari keluarga, kita bisa kok beraktivitas di ruang publik tanpa harus meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan gitu. Dan punya tugas dan tanggung jawab di keluarga ya Bu? Betul, ya. Nah, konkretnya program unggulan Ibu yang akan Ibu usung di 2024 apa Ibu? Kalau kita lihat IPM atau SDI, Human Development Index kita, Indeks Pembangunan Manusia, pasti mengarahnya pada 3 hal ya. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah ekonomi. Yang pertama yang prioritas pasti masalah itu. Artinya apakah pendidikan warga Jakarta atau Indonesia ini masih perlu lagi peningkatan di berbagai sisi? Nah, ini menjadi perjuangan saya. Yang kedua masalah kesehatan.
Apakah masalah kesehatan misalnya sekarang ini ada yang namanya gizi buruk, seperti itu ada stunting atau apa, itu juga bagian dari yang perjuangan saya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara indeks pembangunan manusia, artinya secara overall ini bicara tentang bagaimana generasi ke depan. Nah karena itulah saya konsentrasi pada 3 hal, masalah ekonomi yang terakhir. Contohnya masalah UMKM. Kita bisa menjadi masyarakat yang mandiri apabila masyarakatnya ini juga mandiri. Nah, untuk mandiri mereka pasti bisa menjadi entrepreneur. Untuk entrepreneur dia nggak bisa sendiri, dia mesti berkolaborasi. Apakah itu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, apakah juga dengan swasta dan tentu masyarakat itu sendiri. Misalnya banyak sekali mereka yang menyampaikan pada saya, contohnya, Bu, saya nih UMKM, modalnya dari mana? Oh, saya bisa gatukan dengan bank. Kalau di Jakarta dengan Bank DKI misalnya. Bank DKI siap untuk menggunakan yang namanya KUR misalnya. Ini ada kredit yang relatif lebih murah, terus pengusulan lebih murah sepanjang Anda tuh serius gitu. Dan kemudian ya berniat memang untuk menjadi UMKM yang baik. Termasuk juga dinas-dinas yang melakukan berbagai kegiatan saya sosialisasikan. Contohnya dinas UMKM, dia melakukan pelatihan-pelatihan, saya berikan itu. Nah, apalagi misalnya masalah kesehatan. Oh, masalah kesehatan ini kadang-kadang ada orang yang sakit tapi tidak bisa masuk. Nah, saya yang mencoba memfasilitasi itu. Saya telepon dengan dirutnya, apakah kemudian begini? Oh iya bisa. Nah, seperti itu. Termasuk pendidikan, KJP-nya kok tertunda. Kenapa? Nah, saya cari solusinya. Nah, umpamanya mereka, oh karena faktor ini, nah kita bisa cari bantuan ke tempat-tempat atau CSR. Karena itu salah satu yang saya perjuangkan, Corporate Social Responsibility, saya bilang CSR. Selama ini hanya social responsibility. Kenapa kita nggak fokus pada corporate education responsibility? Kita fokus pada edukasi atau kepada budayanya yang menjadi akar kita untuk bisa tumbuh berkembang. Bagaimana? Corporate culture responsibility. Jadi budaya para seniman juga perlu. Kemudian dia masuk ke dalam muatan-muatan lokal di sekolah juga itu perlu. Nah ini menjadi pengawasan lokal itu. Yes, betul. Nah, kalau kayak begitu. Saya melihat dari cerita ibu nih Bu, begitu tinggi aktivitas ibu. Mungkin saya nggak tahu dari jam berapa sampai jam berapa nih Bu. Pernah capek batin nggak sih Bu? Atau capek pikiran? Enggak ya Bu. Enggak. Boleh tahu nggak Bu tipsnya apa Bu? Karena kan aktivitasnya 31 tahun, saya yakin itu bekerja dari pagi. Dan gubernurnya malam. Itu kan beda-beda ya. Betul, capek batin apa gimana itu? Saya begini ya, saya terlalu yakin ya apa yang, ya mohon maaf ini kalau saya sering kali menyitir kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Seperti contohnya di Al-Mu'minun 29. Rabbi anzili munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tempatkan aku di tempat yang penuh berkah karena engkau maha pemberi tempat penuh berkah. Jadi ketika saya di pilkada jadi calon wagub, saya tidak terpilih, saya nggak aneh. Artinya bukan nggak aneh apa, aja, Bu, ya? Bukan happy juga, sedih juga. Tetapi sedih sebagai saya manusia tahu, tetap ada sedihnya. Tetap manusiawi itu. Tapi tetap saya yakin skenario Allah jauh lebih baik dari keinginan saya atau keinginan segelintir orang atau keinginan partai. Jauh lebih baik skenario Allah. Karena itu saya yakin. Kan hasbi Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Ingat gitu ya. Pertolonganku hanya pada Allah. Dan saya nggak usah bersedih. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih karena Allah bersama kita. Kan itu. Jadi saya ngapain sih sedih? Gitu. Sedih wajar aja. Ngadu aja 2/3 malam. Nah, gitu. Nah jadi akhirnya saya nggak nyinyir, nggak ngomong sana, nggak ngomong sini. Karena ini nggak nyalah-nyalahin orang juga. Ya memang ini Tuhan sudah memberikan bahwa tempat yang terbaik untukmu ya menjadi senator gitu loh. Jadi saya menanggapinya semua ya dengan rileks, dengan makin tawadu, makin Allah makin menguji saya, artinya saya makin dekat gitu. Kan nggak mungkin kita naik kelas kalau kita nggak diuji. Nah kalau kita udah lewatin kan kita naik kelas artinya. Nah itu kenapa kita nggak harus panik, harus apa? Nggak ada deh. Tapi dan worry be happy. Dikomplain nggak Bu sama keluarga Bu? Artinya dengan pasti. Tetap seorang ibu ketika waktunya terbagi, fungsinya terbagi. Saya nggak memungkiri itu, cuman dia pasti punya balance. Dalam hidup itu ada balancing of life ya. Misalnya gini, kok mama nggak bisa sih datang pada saat ini, tapi bisa memenuhi di hari-hari yang lain. Saya bisa mengisinya. Misalnya contohnya, saya punya posko. Suami saya kerja, sekarang masih di KONI misalnya, kemudian di WUSU, di organisasi-organisasi sosial. Kita ketemunya kapan? Misalnya di tempat tidur aja gitu ya. Kita ketemu nanti, Pap, kita ketemu di posko. Atau kemudian setelah kita ketemu makan siang sebentar, kemudian kita pergi lagi. Quality time. Kita mulai, quality time untuk family, oke. Kadang-kadang anak saya memaksa saya, mantu saya memaksa saya, beri pesen tiket ini, mama harus ke Batu, Malang misalnya gitu.
ya whatever will be bisa harus pergi gitu kan. Semuanya lewat apa kan sekarang semua serba gampang. Bu Sylvia mau ketemu, oke kita Zoom. Bu Sylvia ada masalah, oke kirim ke WA, saya bisa balas. Jadi nggak ada, saya bilang saya bekerja tak mengenal ruang dan batas waktu. Ya contohnya ada Anda aja sebagai sahabat super nih, tahu nggak saya lagi di mana? Saya di sebuah kampus. Saya lagi bertemu dengan para guru besar, terus saya katakan gimana Bu Sylvia waktunya? Oke kita ketemu di kampus itu aja, saya bilang. Jadi bareng-bareng kita ketemu di kampus. Saya bilang ya tidak ada ruang dan batas waktu nggak ada gitu. Jadi silakan. Kayak misalnya contoh ya, saya lagi rapat di sebuah hotel. Rapatnya sangat serius dengan para anggota dewan. Tiba-tiba saya udah janji sama Primkopti, jadi koperasi tahu tempe. Saya bilang nggak mungkin ini mendadak acaranya dan ini penting. Kita bicara masalah negara, saya bilang. Nggak mungkin saya tinggalkan. Oke Bunda sampai jam berapa? Ini jam 9 baru mulai. Nggak apa-apa. Saya jam 10 saya fotoin lagi, saya videoin. Saya masih di sini. Nggak apa-apa Bunda. Jam 11 saya fotoin lagi. Nggak apa-apa Bunda. Saya telepon lagi jam 12. Jam 12 saya baru datang ke sana sampai jam 2 pagi. Mereka dengan setia tetap mendukung dan menunggu. Ya. Artinya apa? Mereka saja untuk mencari sebuah solusi menunggu saya. Maka saya nggak openin. Padahal mereka memilih saya gitu. Di mana tanggung jawab saya? Dan Ibu akhirnya sampai jam 2 untuk sampai melayani mereka. Nah, terus kalau orang suka bilang begini, loh Bu Sylvia itu kapan tidurnya gitu? Nah, oh jangan kira, saya tetap tidur walaupun misalnya 4 jam atau 6 jam di mobil. Itulah Tuhan itu paling baik. Gitu. Misalnya contohnya gini, ada ya ini benar-benar yang nempel dengan saya itu adalah Opan. Nah, Opan ini selalu begini, kalau sampai berapa menit Pan dari sini ke kampus itu berapa menit? 20 menit. Oke, saya tidur, saya bisa tidur 10 menit. 10 menit saya tidur, kemudian 10 menit saya 5 menit saya ganti, saya dandan keluar, saya udah berubah bentuk, fresh. 5 menit, dari sana cuma 10 menit Bu. Oke, saya tidur 5 menit. Saya tidur 5 menit. Kemudian tadi bangun, Bu, udah mau sampai, cepetan dandan. Udah aku dandan, terus aku ganti baju. Dan di belakangku tuh ada baju, jadi kan harus ininya beda-beda ya. Jadi hotel berjalan dan hotel berjalan. Idenya berbeda-beda, makanya ya saya berterima kasih nih kepada suami saya yang telah menyiapkan mobil buat saya yang nyaman. Artinya saya di belakang saya ada tempat baju gitu ya, yang sepatu, ya alhamdulillah baju apa segala macam. Iya, nah artinya ya begitulah. Kalau orang bilang nggak tidur udah bohong kalau saya bilang nggak tidur. Saya tidur kok, ngorok, saya tidur ngileran gitu ya, tetap aja sebagai manusia. Iya. Tapi ketika saya keluar dan saya janjian setepat waktu. Ya, merasakan kan bagaimana setepat waktu jet. Dan masih segar Bu. Alhamdulillah. Masih. Jangan kira habis ini saya ada acara lagi. Sampai jam berapa hari ini Bu? Jadi saya ditunggu aja Ba'da Maghrib, saya ditunggu. Nah mungkin saya dari sini saya ke posko dulu, setelah itu ke Ba'da Maghrib saya harus ke Tanah Abang, ditunggu oleh para tokoh karena meninggalnya tokoh Betawi Ridwan Saidi. Nah kita mau ngobrol di sana di Tanah Abang ya saya ikutin. Jam berapa? Misalnya ada 2 nih acara. Satu saya ada rembuk RW di lingkungan saya. Saya berbagi dengan suami. Saya ya kalau kata suami saya kan manajer campaign saya. Jadi beliau sekali ke Jakarta ketemu dengan komunitas apa. Saya bilang oke Pak, kalau gitu Pak, Mama sekarang ada di sini. Nah kemudian nanti Papa dari sana, Papa ke Pondok Kelapa, mau gabung ke Tanah Abang, ke Pondok Kelapa aja. Jadi kita berbagi. Nanti kalau misalnya apa yang mau disampaikan saya komunikasi lewat WA. Begitulah, we are the dream team. Ya, jadi saya mudah-mudahan lah kita solid gitu ya, karena kita untuk masyarakat sih. Kan suami saya udah 71 tahun, jadi artinya alhamdulillah. Untuk mendampingi ibu yang super sibuk dari pagi sampai pagi. Sudah paham sekali dia. Dari pagi sampai pagi ya Bu, tadi sampai jam 2 ya Bu. Iya. Tapi saya tetap melayani suami saya dengan baik, insya Allah. Iya, Bu. Nanti dikomplain lagi Bu. Iya. Izin Bu, tips, pesan dan moto apa yang bisa Ibu sampaikan kepada para penonton, pemirsa, sahabat super di acara Ngobras ini Bu? Ya, pertama moto hidup saya adalah smart work hard with heart. Bekerja keras itu kudu perlu ya, tapi harus dengan cerdas. Bekerja keras dengan cerdas dan with heart, dengan hati, artinya ada keikhlasan di sana. Gitu ya. Ikhlas itu mungkin yang nggak capek ya, ya ikhlas itu nggak capek. Tapi bekerja keras itu artinya kan cerdas. Kenapa cerdas? Karena kita tahu skala prioritas. Kan banyak nih tumpukan-tumpukan begini. Kita prioritasnya mana? Oh oke, hari ini kita ini dulu. Hari ini kita ini dulu. Nah itu harus cerdas kita menyikapi. Nggak bisa kita serabutan, nggak bisa. Jadi mesti cerdas. Oh hari ini ada ini. Kayaknya sekarang isu yang sedang berkembang ini saya harus dominan ini dulu. Itu jadi bekerja keras, yes, tapi harus cerdas. Dan harus with heart, dengan hati.
Kalau kita nggak dengan hati, pegel. Selalu ada dalam otak kita, ada ekspektasi kita terlalu tinggi. Misalnya, gue dapat apa dari ini? Gue dapat apa? Nggak bisa. Itu yang bikin nggak capek ya, itu Bu. Yang buat Karena ikhlas tadi ya. Iya, sama kan aja ya. Dia juga punya masalah kan. Masa kita udah dipilih sama dia, kita kemudian capek atau apa gitu. Selain itu, smart work hard with heart, saya juga based on, berbasis. Basis saya apa? Untuk bisa bekerja dengan baik seperti itu, dengan ikhlas, dengan kerja keras, dan dengan cerdas. Yaitu 2R. 2R. Yang pertama, regulation. Kalau kita ingin selamat di dunia, ikutlah regulasi. Mulai dari regulasi RT, kalau kita macam-macam, karena sama RT kita dimusuhin. Regulasi RW, sampai regulasi kita tinggi apa? Undang-Undang Dasar 45. Kita nggak boleh terganggu. Jadi harus on the track, harus regulasi. Jadi nggak deg-degan ya, Bu? Nggak deg-degan. Nggak deg-degan itu, Bu. Kan kita akan tanggung jawab di akhirat. Yang kedua apa? R yang kedua, religion. Religi, apa agama kita? Apapun yang kita yakini kebenaran itu agama, menjadi agama kita, dan kita lakukan itu dengan baik, insya Allah kita selamat di akhirat. Itu aja. Jadi orang yang smart sukses work hard with heart based on 2R, regulation and religion. Ya, itu jadi orang sukses itu ya, Bu. Jadi regulasi dan juga religion menjadi kuncinya ya, Bu. Ya, betul. Tidak kita pungkiri bahwa kita manusia biasa yang kadang-kadang tidak luput dari kesalahan. Karena kan kalau yang sempurna itu hanya milik Allah ya. Nah, tapi kita kan diberi kesempatan sama Allah taubat. Kita diberi kesempatan sama Allah minta maaf kalau kita salah. Namanya kita manusia. Orang malaikat aja juga, walaupun malaikat juga nggak salah kan, walaupun Rasul nggak pernah nggak salah juga kan, apalagi kita manusia yang ada nafsu di sana, ada ambisiusnya gitu ya, pastilah punya kesalahan. Karena itu kita diberi kesempatan sama Allah nih, taubatan nasuha katanya gitu, kembali ke jalan yang benar kan gitu. Jadi sandaran agama dan sandaran harus hukum. Kuat, iya betul. Sandaran agama harus dan sandaran hukum, harus agama. Insya Allah selamat dunia akhirat. Oke. Itu untuk tipsnya apa, Bu? Dan pesannya nih kepada para penonton. Disiplin terhadap waktu. Misalnya kita punya program, kita jangan coba melanggar. Kalau kita melanggar kan masyarakat ada kecewa. Ketika kecewa, nggak ada lagi trust buat kita, nggak ada kepercayaan. Jadi kepercayaan sesuatu ya, Bu ya? Kepercayaan itu sesuatu ya? Harus kita pegang teguh. Karena akhirnya mereka juga udah punya stigma terlebih. Oh, kalau Bu Silvi datangnya pasti lebih awal. Kalau dia belum mulai acara pasti ada di parkir kan. Dia nunggu. Dan saya bekerja di sana. Saya bekerja, saya memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu. Anda tahu kan, selain saya punya yang namanya call center saya, tapi kan mereka kadang-kadang kepinginnya ke saya gitu langsung. Iya, Bu, betul. Nah, kalau kepinginnya ke saya itu kan kadang-kadang saya sudah jawab 2000 berapa hari ini? 2322. Nah, itulah WA saya. Bisa dibayangkan kan? Nah, saya suka bilang. Jawabnya kapan? Dia sampai jawab begitu. Terus saya bilang, kadang-kadang saya suka pakai di status saya. Mohon maaf kalau saya belum bisa jawab gitu. Silakan ke call center saya gitu. Misalnya seperti itu. Tapi tetap saya merespon itu. Tapi saya merespon. Dan kemudian saya menyatakan suka begini ya. Kalau misalnya mereka mau ke saya, miss call ya kalau penting sekali, saya bilang. Jadi selain mereka ber-WA ke saya, nge-text, kemudian saya bilang juga miss call. Jadi dia nggak usah pakai keluarin uang kan, kalau miss call cumi kan, cuma miss call, nggak bayar gitu ya. Bisa aja, Bu. Nah, jadi akhirnya ya teman-teman karena udah miss call udah tahu. Jadi saya ngeliat gini kan, sini ada 7 ya. Iya, ada 7 yang miss call. Saya tinggal pencet ininya, saya lihat, oh ini siapa, ini saya nggak kenal, oh iya ini pasti saya udah jawab, yang ini saya udah tahu, ya ini kan saya gitu deh. Oh, siap. Bu, saya ngeliatnya Ibu tadi ngomongin birokrasi kayaknya sudah komplit, Bu, CV-nya, Bu. Tujuannya sudah, pesannya sudah. Keluarga nih, Bu, bagaimana sih cara Ibu ngedidik putra-putri ya, khususnya ya, Bu, sampai tadi Ibu cerita berhasil semua. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi di lain sisi ada sedikit apa iya dengan kesibukan yang seperti itu bisa berhasil, itu gimana caranya, Bu? Yang pertama kan dia adalah anak-anak kita ya, anak-anak lahir dari buah cinta kita. Dan Allah menciptakan anak-anak kita ini adalah titipan ya. Kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, artinya kita tidak menerima titipan, tidak amanah terhadap titipan yang Tuhan berikan pada kita. Nah, karena itu saya dari kecil saya bilang, seperti yang pertama saya takut sama diri saya begini. Aduh, nanti kalau anak kita nggak berhasil pasti gini. Mamanya aktivis sih, jadi anaknya gitu kan. Terus kalau dia berhasil, anaknya siapa? Anak papahnya gitu kan. Betul. Jadi saya menanyakan gini, anak saya harus berhasil walaupun saya bekerja di luar rumah. Betul. Jadi saya bilang, saya udah setting nih. Dulu kan masih ada pager, masih ada apa gitu.
Pokoknya jam sekian pulang sekolah kamu ngaji. Anak saya dua-duanya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah 10 tahun sudah khatam Quran. Nah, jadi biar anak saya satu sekolah di New Zealand, di Australia, kemudian di New Zealand, dia tetap puasa, tetap tahajud, tetap apa gitu. Kenapa? Saya bilang mama nggak bisa ngontrol kamu. Kan dulu ada Skype ya. Saya suka Skype kalau subuh gitu. Mama nggak bisa kontrol kamu, tapi biarlah kamu Tuhan yang mengontrol kamu gitu. Kalau Tuhan tuh berada di mana-mana. Kalau mama kan hanya ada di sini kan gitu ya. Nah, terus akhirnya dia tahu. Ketika dia misalnya kan dulu bagaimana free sex, bagaimana narkoba, kan ngeri gitu ya. Tapi kan dia punya Tuhan. Dia juga ngeri. Kalau saya melakukan ini nanti anak saya gimana gitu. Itu saya suka tanamkan kalau kita ngobrol. Kamu punya anak perempuan nanti loh gitu kan. Bagaimana kalau anak perempuan diperlakukan seperti itu. Kalau kamu perlakukan perempuan tidak baik gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Terus anak saya yang kedua misalnya saya kasih dia rumah kontrakan gitu ya. Kamu kelola ini. Aduh mama anak-anak orang kaya nggak ada kayak gini. Makanya gitu kan anak yang disuruh apa-apa gitu. Kok Monik gini? Kan Monik anak pejabat gitu. Monik kok di sini? Saya bilang di situ nanti kamu bisa jadi mandiri. Jadi ya dia saya kasih ada rumah kontrakan kecil. Terus saya bilang kamu jadi dokter dari uangmu itu. Kamu mau foya-foya mau apa silahkan dari uang itu. Alhamdulillah sampai dokter spesialis dari uang kontrakan itu. Gitu. Jadi saya mendidik anak-anak seperti itu dan lebih mandiri. Ya, setiap ulang tahun saya ajak ke panti-panti bergiliran sampai di usia 17 tahun protes anak perempuan saya itu. Mam, kapan dong pesta kayak orang-orang gitu. Oke, tapi paginya kita ke panti dulu. Ini 17 tahun. Oke. Mama akan undang teman-teman kamu pilih tempatnya di mana tapi pagi harus ke panti. Tetap ya Bu. Tetap harus. Sampai dengan supaya apa? juga. Ada empati dalam dirinya. Kamu dari keluarga yang lengkap. Kamu alhamdulillah bisa disiapkan, ada rezeki mama dan papa. Tapi kamu harus berbagi dengan semua itu. Jadi ada empatinya. Dan empatinya terdiri dari lahir. Dari dia umur 1 tahun saya di panti, 2 tahun di panti, 3 tahun terus sampai dia terus ya, Bu, ya? Terus. Dan sekarang saya alhamdulillah anak saya kalau cucu saya ulang tahun atau anak ulang tahun mesti ke panti. Ini kan jadi dia akhirnya role model gitu. Ya, jadi role model ya. Nah itu yang saya inginkan, ya Allah semoga saya bisa menjadi role model buat anak-anak saya gitu. Ya kadang-kadang mereka protes juga, mama ingat badan mama harus ke rumah sakit. Oke, gitu. Kadang-kadang lupa gitu. Kapan mau sakit? Oke, baru janjian gitu. Jadi saya ngecek atau apa ya. Mereka kan sayang juga sama saya ya. Khawatir kok mamanya sakit apa gitu. Dan saya memang meredam semua ini. Saya latih dari SMP, saya puasa Senin Kamis. Sampai dengan saat ya, alhamdulillah. Saya tidak bermaksud dia, tapi kalaupun ini saya sampaikan, ini untuk memotivasi teman-teman. Jadi juga ngerem. Coba bayangkan ya, kalau saya rapat, saya mesti dikasih makan. Kapan saya ngeremnya makan saya bisa gendut saya gitu. Paling tidak paling tidak tiap Senin dan Kamis saya berhenti gitu, ada berhentinya gitu. Nah itu, dan memang kan bagaimana ya kalau Allah sudah memerintahkan dan Rasulullah melaksanakannya puasa sunnah itu, menurut saya pasti punya dampak positif. Paling tidak ke kesehatan ya. Ya, satu pengendalian diri. Kalau kita puasa kan lemes, mau marah juga nggak jadi. Lemes gimana? Terus kemudian yang keduanya perut kita jadi kosong, kan detox jadi. Tiap Senin dan Kamis saya detox diri saya gitu ya. Nah itu orang bilang. Jadi kalau orang bilang begini, Bu Sylvie extra show dengan menyatakan begini, whatever you said, yang penting saya punya niat. Bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman. Saya suka begini. Saya kadang nggak bisa, aku akhirnya tahajud call, saya bikin subuh call, bukan apa-apa. Kenapa? Saya ingin kalau misalnya tadinya dia malas-malas jadi bangun. Bukan saya pengen mempopulerkan diri saya dengan saya tahajud tiap malam. Enggak. Kalaupun kayak begitu saya minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya kalau ada sebersih saja kesombongan, keriaan atau extra show dan bisa ampuni saya. Saya berniat semua yang saya lakukan karenamu ya Allah untuk mengingatkan. Kan kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Itu aja. Bu, siapa sih Bu tokoh inspirasi Bu yang menjadi panutan Bu? Kedua orang tua saya dan suami saya. Jujur saya bilang, iya. Karena kedua orang tua saya mengajarkan dunia akhirat. Saya jago dansa loh. Ya, saya ngaji, khatam, tapi saya juga diajarin dansa. Sama papa saya. Dan diajarin pengendalian diri, emosi oleh mama saya. Bayangkan papa saya seorang tentara yang kerjanya ke luar negeri, bertempur ke luar negeri karena di bagian perhubungan. Bagaimana tidak tinggal-tinggal, tapi anak kita bersaudara 12. 2 keguguran 10. Mama tuh punya anak 10. Jadi saudara saya ada 10. 9 perempuan, 1 laki-laki. Bisa terbayangkan? Papanya tentara tapi dia ngurusin, tapi keluarga saya juga ikut dibantu sama papa saya. Alhamdulillah semuanya selesai sekolah.
Alhamdulillah. Role modelnya itu ya, orang tua ya. Itu dua orang tua. Dan saya punya suami yang luar biasa, mirip papa saya. Jadi cara mendidik, cara apa, dan jujur saya mengatakan saya sampai guru besar karena arahan dari suami saya. Dan dia dalam hidup saya punya target. Mama umur 50 tahun harus guru besar. Persis saya sebelum 2 bulan sebelum 50 tahun saya sudah guru besar. Saya sebagai wali kota pada 2008 Jakarta Pusat dan saya meraih gelar profesor. Itu betul-betul suami saya yang membuat, Mam ingat, guru besar itu kumnya harus sekian. Kalau mama jadi narasumber, ingat itu 2 kumnya. Dan ingetin, jadi saya data gitu. Terus kalau dia pergi ke luar negeri, dia beliin buku saya gitu. Ya menurut saya ini betul-betul Allah memberikan saya seorang malaikat yang berbentuk suami saya gitu loh. Jadi dia betul-betul mengarahkan saya betul itu. Kenalnya di mana, Bu? Lucu, dia ini seorang pelaut. Pelaut. Ya, pelaut yang kemudian dia ahli mesin kapal, dia membawa kapal dari Jerman ke Jakarta dan kemudian diresmikan oleh gubernur pada saat itu Gubernur Pak Cokro Pranolo tahun 81 dan saya none Jakarta. Kemudian saya mendampingi gubernur, seorang birokrat, akademisi dan seorang model. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ibu yang soleha, ya Bu. Jadi itu sebenarnya bukan dunia saya. Jadi karena teman saya bilang, kamu kan orang Betawi. Tahun berapa Bu tadi Bu? 81 belum lahir pasti kan. Jadi saya udah gitu ya, udah umur banget gitu. Jadi tahun 81 ya. Kalau orang bilang, Bu Sylvie kok bisa jadi none padahal nggak tinggi ya? Ya itu, saya punya SWOT kok. Saya tahu di mana kekuatan saya dan kelebihan saya. Itu, udah di mapping ya? Ya, udah di mapping ya? Saya mungkin kayak gini, kalau saya pakai baju ini kelihatan betul saya tidak tingginya gitu. Jadi saya mesti pakai baju yang mana gitu. Ya memang yang paling penting pesan saya juga untuk siapapun, kuasailah SWOT kita. Apa kekuatan kita, apa kelebihan kita, apa peluang kita, apa chance kita, challenge kita apa gitu. Itu harus kita kuasai. Jadi kita tahu, kalau memang kita nggak kuasai ilmu itu, kita diam aja. Silence is gold kadang-kadang. Kita diam itu juga bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Tapi memang kita perlu mempelajari itu dulu. Gitu. Itu mapping keadaan ya Bu? Iya, mapping keadaan. Iya. Jangan takut dibilang, nggak ngerti. Jangan takut. Karena kita berbicara pada waktu yang tepat. Dengan siapa kita bicara. Dan kapan kita berhenti bicara. Agar orang juga menghormati. Dan kita memberi kesempatan juga pada orang lain. Dan kita menghargai juga. Jujur saya katakan, ada sebuah buku yang sangat menarik sekali. Tapi kalau saya, ini bisa 1 semester ya. Tapi saya akan percepat saja. 3 ini ya, SKS. 3 SKS. Saya secara cepat saja. Itu seorang Howard Gardner yang melahirkan sebuah teori namanya The Multiple Intelligences. Setelah itu dia melahirkan sebuah buku yang namanya 5 Minds for the Future. Itu 5 kekuatan kecerdasan yang bisa membuat kita tough di masa depan. Secara singkat saja, dan baca bukunya. Bukunya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. 1, disiplin minds. Kita mesti punya disiplin, bukan berarti hanya tepat waktu. Tetapi bagaimana kita harus disiplin dari ilmu. Kita harus ngilmu, harus belajar. Apa kata Al-Quran yang pertama kali ditemukan? Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Baca artinya apa? Belajar. Nah, membaca fenomena. Nah, itu 1. Kedua, synthesizing minds. Ini apa? Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai hal sehingga kita mampu melakukan tidak dalam satu waktu tapi bersamaan tapi berbagai hal. Kita mampu menggatukan. Karena apa? Karena kita punya ilmu. Nah, karena kita punya ilmu, kita punya kemampuan itu harus creating minds kita jalan yang nomor 3. Creating minds. Multitasking. Ya. Dan kita harus kreatif mengolah otak kita supaya nggak pikun juga. Yang keempat, respectful minds. Harus hargai. Emang kalau saya udah profesor saya banyak tahu semua? Enggak lah. Profesor kan sebidang tertentu. Yang lain jahit, masak, mungkin mereka lebih jago dari saya, bukan mungkin, pasti. Respectful mind harus, karena setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Kita harus hargai kelebihan-kelebihan. Kalau tidak ada kelebihannya kita, namanya, kalau saya suka mengatakan sebuah teori bagus sekali, appreciative inquiry. Bagaimana kita selalu menemukan apa yang kita bisa beri apresiasi terhadap seseorang. Misalnya contoh, ada seorang yang jelek banget, jahat banget, nggak ngerti banget, semuanya serba minus lah. Tapi ingat, kelebihan dia dilahirkan untuk menguji kita. Apakah kita sabar menghadapi orang ini? Itu aja kelebihannya, Bu. Itu kelebihannya dia yang luar biasa. Padahal ganggu aja. Padahal ganggu, tapi kalau nggak begitu kita nggak tough, kita nggak mampu mengendalikan diri, kita nggak jadi marah kan gitu. Jadi berterima kasihlah, apresiasi tetap. Terakhir, even though katanya, walaupun kita punya discipline mind, synthesizing mind, creating minds, respectful minds, they are nothing katanya dia.
Itu gak bermakna apa-apa. Kalau tidak based on, tidak berbasis pada apa? Satu, the ethical minds, kecerdasan secara etika. Artinya apa? Insan kamil kan. Tidak turunkan Rasulullah kecuali untuk memperbaiki apa? Akhlak. Jadi kita kalau tidak berakhlakul karimah, walaupun kita punya 4, nothing. Kalau kita ingin kita ingin tetap punya manfaat, tetap bisa eksis, tetap kita bisa melakukan apa saja, terus menghadapi masa depan yang begitu. Kalau sekarang kan ibaratnya bukan hanya era digital, tetapi sudah menghadapi namanya VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, unpredictable, complexity, ambiguity. Dunia itu seperti itu, gitu. Udah tak bisa dikendalikan lagi. Jadi kalau kita nggak mampu menghadapi itu, nothing. The world in your finger. Nah, iya, kan seperti itu. Nah, itulah yang mesti kita lakukan sebagai manusia yang dipunyai, yang Allah membedakan kita dengan makhluk lain, bahwa manusia itu punya kelebihan, diberikan otak. Itu membedakan kita dengan makhluk lain. 31 tahun, ini jangan-jangan lebih, Bu. 31 tahun persis. 31 tahun. Pengalaman paling berkesan apa sih, Bu? Semuanya terkesan. Semuanya terkesan. Kalau tidak ada yang nggak berkesan. Tidak ada yang nggak berkesan. Semuanya terkesan. Ketika saya jadi kepala biro, saya punya kesan tersendiri. Saya jadi kepala dinas. Yang paling, Bu, yang paling terus inget aja pasti kemarin. Semuanya saya inget. Alhamdulillah. Dan semuanya jadi pembelajaran buat saya. Dan semuanya saya syukuri. Jadi kalau orang tanya, Bu Sylvie jangan-jangan paling senang waktu jadi wali kota, ya enggak tuh. Jadi kepala dinas kependudukan juga saya melakukan OYK, operasi justisi. Saya juga melakukan waktu saya jadi wali kota, saya juga melakukan bersama-sama dengan kependudukan dan pendidikan, saya melakukan namanya pelayanan terpadu malam hari. Saya bilang semuanya itu saya punya kesan, saya punya legacy satu-satu di mana saya duduk. Saya bilang saya memang berusaha ada legacy masing-masing. Iya, harus. Walaupun orang tidak mengaku sebagai legacy, tapi paling tidak kita menciptakan sesuatu yang mungkin orang udah nggak pakai lagi sekarang. Whatever you are, nggak masalah buat saya. Gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Mungkin lah, Bu, ya, buat kita semua para penonton, sahabat super di acara Ngobras ini, apa pesan buat kami ini yang muda, teman-teman yang tidak berkecimpung atau tidak mengabdi kepada negara, apa yang pesan apa dari Ibu buat kami, dan satu lagi apa pesan Ibu buat kami sebagai media Suara Pemerintah.id? Yang pertama saya sampaikan bahwa sekarang ini ada loh program yang menurut saya bagus. Jangan suka mengkritisi pemerintah, kalau ada yang bagus saya sampaikan juga. Ada program dari Kementerian PMK, itu 3 program. 1, masalah penanaman pohon. Sebenarnya semuanya dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ya. Yang implementatif langsung ke masyarakat. 1, gerakan menanam 10 juta pohon. Yang kedua, bagaimana kita positif dalam bermedia sosial. Ingat nih, Anda kan juga bagian dari media sosial kan. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan masyarakat dengan UMKM-nya supaya tumbuh berkembang, supaya kita menjadi masyarakat yang mandiri. Akhirnya bangsa yang mandiri, negara yang mandiri. Bermedia sosial. Nah, saya ingin pesan kepada, karena kaitannya dengan Anda sebagai boleh dibilang dunianya dunia medsos dengan apa tadi suara pemerintah. Suara pemerintah ini bukan berarti, tadi saya dialog juga dengan teman-teman di Suara Pemerintah, ini bukan berarti pro pemerintah loh, tetapi kita ingin juga mengkritisi pemerintah secara konstruktif, betul kan? Nah, karena itu hindari hoax, upayakan tabayun, konfirmasi. Contoh yang paling konkret, wah nanti di jalan di DKI Jakarta jalan-jalan akan berbayar misalnya. Yang baru lagi ini nih, lagi tren nih, Bu. Lagi viral nih, Bu. Aku nggak langsung main iya aja atau marah-marah atau apa, IRP. Terus saya bilang, saya konfirmasi langsung kepala dinas perhubungan. Gimana ini? Masih dalam pengkajian yang dalam. Masih perlu hearing, masih perlu lihat aspirasi masyarakat, masih perlu bagaimanapun masih perlu kajian yang detail. Jadi belum apa-apa udah wah dilempar begini begitu. Nah, ini kan yang menurut saya harus kita bagaimana bermedia sosial yang positif. Kadang-kadang kita menyebarkan hoax yang belum tentu, itu kan memperuncing suasana menurut saya. Kenapa sih kita nggak jadikan handphone kita ini membawa kita ke surga gitu loh.
Kita luruskan semua yang hoax, memberi manfaat. Positif. Gitu. Misalnya contoh sekarang, IKTP sekarang sudah digitalisasi, misalnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi tapi pakai barcode segala macam. Saya tanya sama Prof Judan, Prof ini betul? Saya kata beliau, betul. Tolong dong yang benernya seperti apa, share dong, karena ada beberapa yang di-share orang tapi salah. Dia share ke saya sebarkan. Nah, jadi semuanya pertama tabayun, konfirmasi. Setelah kita tahu yang kebenaran, kita share. Nah, itulah salah satu tugasnya senator, meluruskan bagaimana mereka bermedia sosial secara positif. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu sekali lagi, karena kepadatan Ibu kami masih disempatkan waktu. Amin. Demikian pemirsa Ngobras di YouTube Suara Pemerintah TV, bincang-bincang saya dengan Ibu Profesor Dr. Silviana Murni, SHMSI, dan berbagai macam lagi predikat yang bisa diberikan kepada beliau. Semoga diskusi ini bisa memberikan hikmah, memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih baik, untuk dapat lebih bermanfaat. Terima kasih Ibu. Mohon maaf lahir batin ya kepada sahabat super. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa saya implementasikan terus dan saya istiqomah melaksanakan amanah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu thank you berat Bu. Banyak banget. Saya ngeliatnya Ibu tadi ngomongin birokrasi kayaknya sudah komplit Bu CV-nya Bu. Tujuannya sudah, pesannya sudah. Keluarga nih Bu, bagaimana sih cara Ibu ngedidik putra-putri ya, khususnya ya Bu, sampai tadi Ibu cerita berhasil semua. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi di lain sisi ada sedikit apa iya dengan kesibukan yang seperti itu bisa berhasil, itu gimana caranya Bu? Yang pertama kan dia adalah anak-anak kita ya, anak-anak lahir dari buah cinta kita. Dan Allah menciptakan anak-anak kita ini adalah titipan ya. Kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, artinya kita tidak menerima titipan, tidak amanah terhadap titipan yang Tuhan berikan pada kita. Nah karena itu saya dari kecil saya bilang, seperti yang pertama saya takut sama diri saya begini. Aduh nanti kalau anak kita nggak berhasil pasti gini. Mamanya aktivis sih, jadi anaknya gitu kan. Terus kalau dia berhasil, anaknya siapa? Anak papahnya gitu kan. Betul. Jadi saya menanamkan gini, anak saya harus berhasil walaupun saya bekerja di luar rumah. Betul. Jadi saya bilang, saya udah setting nih. Dulu kan masih ada pager, masih ada apa gitu. Pokoknya jam sekian pulang sekolah kamu ngaji. Anak saya dua-duanya, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah 10 tahun sudah khatam Quran. Nah, jadi biar anak saya satu sekolah di New Zealand, di Australia, kemudian di New Zealand, dia tetap puasa, tetap tahajud, tetap apa gitu. Kenapa? Saya bilang mama nggak bisa ngontrol kamu. Kan dulu ada Skype ya. Saya suka Skype kalau subuh gitu. Mama nggak bisa kontrol kamu, tapi biarlah kamu Tuhan yang mengontrol kamu gitu. Kalau Tuhan tuh berada di mana-mana. Kalau mama kan hanya ada di sini kan gitu ya. Nah terus akhirnya dia tahu. Ketika dia misalnya kan dulu bagaimana free sex, bagaimana narkoba, kan ngeri gitu ya. Tapi kan dia punya Tuhan. Dia juga ngeri. Kalau saya melakukan ini nanti anak saya gimana gitu. Itu saya suka tanamkan kalau kita ngobrol. Kamu punya anak perempuan nanti loh gitu kan. Bagaimana kalau anak perempuan diperlakukan seperti itu. Kalau kamu perlakukan perempuan tidak baik gitu ya. Ya alhamdulillah gitu. Terus anak saya yang kedua misalnya saya kasih dia rumah kontrakan gitu ya. Kamu kelola ini. Aduh mama anak-anak orang kaya nggak ada kayak gini. Maksudnya gitu kan anak yang disuruh apa-apa gitu. Kok mau nih gini? Kan mau nih anak pejabat gitu. Mau nih di sini. Saya bilang di situ nanti kamu bisa jadi mandiri. Jadi ya dia saya kasih ada rumah kontrakan kecil. Terus saya bilang kamu jadi dokter dari uangmu itu. Kamu mau foya-foya mau apa silahkan dari uang itu. Alhamdulillah sampai dokter spesialis dari uang kontrakan tuh. Gitu. Jadi saya mendidik anak-anak seperti itu dan lebih mandiri ya. Setiap ulang tahun saya ajak ke panti-panti bergiliran sampai di usia 17 tahun protes lah anak perempuan saya itu. Mam, kapan dong pesta kayak orang-orang gitu. Oke, tapi paginya kita ke panti dulu. Ini 17 tahun, oke. Mama akan undang teman-teman kamu pilih tempatnya di mana, tapi pagi harus ke panti. Tetap Ibu. Tetap harus. Sampai dengan supaya apa? Ada empati dalam dirinya. Kamu dari keluarga yang lengkap. Kamu alhamdulillah bisa disiapkan, ada rezeki mama dan papa. Tapi kamu harus berbagi dengan semua itu. Jadi ada empatinya. Dan empatinya terdiri dari lahir.
Dari dia umur 1 tahun saya di panti, 2 tahun di panti, 3 tahun terus sampai dia Terus ya, Bu, ya? terus. Dan sekarang saya alhamdulillah anak saya kalau cucu saya ulang tahun atau anak ulang tahun mesti ke panti. Ini kan jadi dia akhirnya role model lah. gitu. Ya, jadi role model ya. Nah itu yang saya inginkan, ya Allah semoga saya bisa menjadi role model buat anak-anak saya gitu. Ya kadang-kadang mereka protes juga, mama ingat badan mama harus ke rumah sakit. Oke, gitu. Kadang kan lupa gitu. Kapan mau sakit? Oke, baru janjian gitu. Jadi saya ngecek atau apa ya. Mereka kan sayang juga sama saya ya. Khawatir kok mamanya sakit apa gitu. Dan saya memang meredam semua ini. Saya latih dari SMP, saya puasa Senin Kamis. Sampai dengan saat ya, alhamdulillah. Saya tidak bermaksud dia, tapi kalaupun ini saya sampaikan, ini untuk memotivasi teman-teman. Jadi juga ngerem. Coba bayangkan ya, kalau saya rapat, saya mesti dikasih makan. Kapan saya ngeremnya makan saya bisa gendut saya gitu. Paling tidak paling tidak tiap Senin dan Kamis saya berhenti gitu, ada berhentinya gitu. Nah itu, dan memang kan bagaimana ya kalau Allah udah memerintahkan dan Rasulullah melaksanakannya puasa sunnah itu, menurut saya pasti punya dampak positif. Paling tidak ke kesehatan ya. Iya, satu pengendalian diri. Kalau kita puasa kan lemes, mau marah juga nggak jadi. Lemes gimana? Terus kemudian yang keduanya perut kita jadi kosong, kan detox jadi. Tiap Senin dan Kamis saya detox diri saya gitu ya. Nah itu orang bilang. Jadi kalau orang bilang begini, Bu Sylvie extra show dengan menyatakan begini, whatever you said, yang penting saya punya niat. Bagaimana saya bisa memotivasi teman-teman. Saya suka begini. Saya kadang nggak bisa, aku akhirnya tahajud call, saya bikin subuh call, bukan apa-apa. Kenapa? Saya ingin kalau misalnya tadinya dia malas-malas jadi bangun. Bukan saya pengen mempopulerkan diri saya dengan saya tahajud tiap malam. Enggak. Kalaupun kayak begitu saya minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni saya kalau ada sebersih saja kesombongan, keriaan atau extra show dan bisa ampuni saya. Saya berniat semua yang saya lakukan karenamu ya Allah, untuk mengingatkan. Kan kewajiban kita adalah saling mengingatkan. Itu aja. Bu, siapa sih Bu tokoh inspirasi Ibu yang menjadi panutan Bu? Kedua orang tua saya dan suami saya. Jujur saya bilang, iya, karena kedua orang tua saya mengajarkan dunia akhirat. Saya jago dansa loh. Ya, saya ngaji, khatam, tapi saya juga diajarin dansa sama papa saya. Dan diajarin pengendalian diri, emosi oleh mama saya. Bayangkan papa saya seorang tentara yang kerjanya ke luar negeri, bertempur ke luar negeri karena di bagian perhubungan. Bagaimana tidak tinggal-tinggal, tapi anak kita bersaudara 12. 2 keguguran 10. Mama tuh punya anak 10. Jadi saudara saya ada 10. 9 perempuan, 1 laki-laki. Saya terbayangkan, papanya tentara tapi dia ngurusin, tapi keluarga saya juga ikut dibantu sama papa saya. Alhamdulillah, semuanya selesai sekolah. Alhamdulillah. Role modelnya itu ya, orang tua ya. Kedua orang tua. Dan saya punya suami yang luar biasa, mirip papa saya. Jadi cara mendidik, cara apa, dan jujur saya mengatakan saya sampai guru besar karena arahan dari suami saya. Dan dia dalam hidup saya punya target. Mama umur 50 tahun harus guru besar. Persis saya sebelum 2 bulan sebelum 50 tahun saya sudah guru besar. Saya sebagai wali kota pada 2008 Jakarta Pusat dan saya meraih gelar profesor. Itu betul-betul suami saya yang membuat. Mam ingat, guru besar itu kumnya harus sekian. Kalau mama jadi narasumber, ingat itu 2 kumnya. Dan ingetin, jadi saya data gitu. Terus kalau dia pergi ke luar negeri, dia beliin buku saya gitu. Ya menurut saya ini betul-betul Allah memberikan saya seorang malaikat yang berbentuk suami saya gitu loh. Jadi dia betul-betul mengarahkan saya betul itu. Kenalnya di mana Bu? Nah, ya. Lucu, dia ini seorang pelaut. Pelaut? Ya, pelaut yang kemudian dia ahli mesin kapal, dia membawa kapal dari Jerman ke Jakarta dan kemudian diresmikan oleh gubernur pada saat itu Gubernur Pak Cokro Pranolo tahun 81 dan saya none Jakarta. Kemudian saya mendampingi gubernur, seorang ketemu birokrat, akademisi dan seorang model. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ibu yang soleha, ya Bu. Jadi itu sebenarnya bukan dunia saya. Jadi karena teman saya bilang, kamu kan orang Betawi. Tahun berapa Bu tadi Bu? 81 belum lahir pasti kan. Belum. Jadi saya udah gitu ya. Udah umur banget gitu. Jadi tahun 81 ya. Kalau orang bilang Bu Sylvie kok bisa jadi none padahal nggak tinggi ya, ya itu saya punya SWOT kok. Saya tahu di mana kekuatan saya dan kelebihan saya. Itu udah di mapping ya. Sudah di mapping ya. Saya mungkin kayak gini. Kalau saya pakai baju ini kelihatan betul saya tidak tingginya gitu. Jadi saya mesti pakai baju yang mana gitu. Ya memang yang paling penting pesan saya juga untuk siapapun, kuasailah SWOT kita. Apa kekuatan kita, apa kelebihan kita, apa peluang kita, apa chance kita.
challenge kita apa gitu, itu harus kita kuasai. Jadi kita tahu, kalau memang kita nggak kuasai ilmu itu, kita diam aja. Silence is gold kadang-kadang. Kita diam itu juga bukan berarti kita tidak tahu apa-apa. Tapi memang kita perlu mempelajari itu dulu. Gitu. Untuk mapping keadaan ya Bu? Iya, mapping keadaan. Untuk Iya. mapping keadaan ya, jangan takut dibilang, nggak ngerti. Jangan takut. Karena kita berbicara pada waktu yang tepat. Dengan siapa kita bicara. Dan kapan kita berhenti bicara. Agar orang juga menghormati. Agar orang menghormati. Dan kita memberi kesempatan juga pada orang lain. Dan kita menghargai juga. Jujur saya katakan, ada sebuah buku yang sangat menarik sekali. Tapi kalau saya, ini bisa 1 semester ya. Tapi saya akan percepat saja. 3 ini ya, SKS. 3 SKS. Saya secara cepat saja. Itu seorang Howard Gardner yang melahirkan sebuah teori namanya The Multiple Intelligences. Setelah itu dia melahirkan sebuah buku yang namanya 5 Minds for the Future. Itu 5 kekuatan kecerdasan yang bisa membuat kita tough di masa depan. Secara singkat saja, dan baca bukunya. Bukunya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. 1, disiplin minds. Kita mesti punya disiplin, bukan berarti hanya tepat waktu. Tetapi bagaimana kita harus disiplin dari ilmu. Kita harus ngilmu, harus belajar. Apa kata Al-Quran yang pertama kali ditemukan? Iqra. Iqra itu artinya apa? Baca. Baca artinya apa? Belajar. Nah, membaca fenomena. Nah, itu 1. Kedua, synthesizing minds. Ini apa? Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai hal sehingga kita mampu melakukan tidak dalam satu waktu tapi bersamaan tapi berbagai hal. Kita mampu menggatung-gatung. Karena apa? Karena kita punya ilmu. Nah, karena kita punya ilmu, kita punya kemampuan itu harus creating minds kita jalan yang nomor 3. Creating minds. Multitasking. Ya. Dan kita harus kreatif mengolah otak kita supaya nggak pikun juga. Yang keempat, respectful minds. Harus hargai. Emang kalau saya udah profesor saya banyak tahu semua? Enggak lah. Profesor kan sebidang tertentu. Yang lain jahit, masak, mungkin mereka lebih jago dari saya, bukan mungkin, pasti. Respectful mind harus, karena setiap orang dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan. Kita harus hargai kelebihan-kelebihan. Kalau tidak ada kelebihannya kita, namanya, kalau saya suka mengatakan sebuah teori bagus sekali, appreciative inquiry. Bagaimana kita selalu menemukan apa yang kita bisa beri apresiasi terhadap seseorang. Misalnya contoh, ada seorang yang jelek banget, jahat banget, nggak ngerti banget, semuanya serba minus lah. Tapi ingat, kelebihan dia dilahirkan untuk menguji kita. Apakah kita sabar menghadapi orang ini? Itu aja kelebihannya Bu. Itu kelebihannya dia yang luar biasa. padahal ganggu aja. Padahal ganggu, tapi kalau nggak begitu kita nggak tough, kita nggak mampu mengendalikan diri, kita nggak jadi marah kan gitu. Jadi berterima kasihlah, apresiasi tetap. Terakhir, even though katanya, walaupun kita punya discipline mind, synthesizing mind, creating minds, respectful minds, they are nothing katanya dia. Itu gak bermakna apa-apa kalau tidak based on, tidak berbasis pada apa? 1, the ethical minds, kecerdasan secara etika. Artinya apa? Insan kamil kan. Tidak turunkan Rasulullah kecuali untuk memperbaiki apa? Akhlak. Jadi kita kalau tidak berakhlakul karimah, walaupun kita punya 4, nothing. Kalau kita ingin tough, kita ingin tetap punya manfaat, tetap bisa eksis, tetap kita bisa melakukan apa saja, terus menghadapi masa depan yang begitu. Kalau sekarang kan ibaratnya bukan hanya era digital, tetapi sudah menghadapi namanya VUCA. Apa itu VUCA? Volatility, unpredictable, complexity, ambiguity. Dunia itu seperti itu, gitu. Udah tak bisa dikendalikan lagi. Jadi kalau kita nggak mampu menghadapi itu, nothing. The world in your finger. Nah, iya, kan seperti itu. Nah, itulah yang mesti kita lakukan sebagai manusia yang Allah membedakan kita dengan makhluk lain, bahwa manusia itu punya kelebihan, diberikan otak. Itu membedakan kita dengan makhluk lain. 31 tahun, ini jangan-jangan lebih Bu. 31 tahun persis. 31 tahun. Pengalaman paling berkesan apa sih Bu? Semuanya terkesan. Semuanya terkesan. Kalau tidak ada yang nggak berkesan. Tidak ada yang nggak berkesan. Semuanya terkesan. Ketika saya jadi kepala biro, saya punya kesan tersendiri. Saya jadi kepala dinas. Yang paling Bu, yang paling terus inget aja pasti kemarin. Semuanya saya ingat. Alhamdulillah. Dan semuanya jadi pembelajaran buat saya. Dan semuanya saya syukuri. Jadi kalau orang tanya, Bu Sylvie jangan-jangan paling senang waktu jadi wali kota, ya enggak tuh. Jadi kepala dinas kependudukan juga saya melakukan OYK, operasi justisi. Saya juga melakukan waktu saya jadi wali kota, saya juga melakukan bersama-sama dengan kependudukan dan pendidikan, saya melakukan namanya pelayanan terpadu malam hari. Saya bilang semuanya itu saya punya kesan, saya punya legacy satu-satu di mana saya duduk. Saya bilang saya memang berusaha ada seperti legacy itu. Masing-masing. Iya, harus.
Walaupun orang tidak mengaku sebagai legacy, tapi paling tidak kita menciptakan sesuatu yang mungkin orang udah nggak pakai lagi sekarang. Whatever you are, nggak masalah buat saya. Gitu. Yang penting kita lakukan yang terbaik. Mungkin Bu ya, buat kita semua para penonton, sahabat super di acara Ngobras ini, apa pesan buat kami ini yang muda, teman-teman yang tidak berkecimpung atau tidak mengabdi kepada negara, apa yang pesan apa dari Ibu buat kami, dan satu lagi apa pesan Ibu buat kami sebagai media suara pemerintah.id? Yang pertama saya sampaikan bahwa sekarang ini ada loh program yang menurut saya bagus. Jangan suka mengkritisi pemerintah, kalau ada yang bagus saya sampaikan juga. Ada program dari Kementerian PMK, itu 3 program. 1 masalah penanaman pohon. Sebenarnya semuanya dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ya. Yang implementatif langsung ke masyarakat. 1, gerakan menanam 10 juta pohon. Yang kedua, bagaimana kita positif dalam bermedia sosial. Ingat nih, Anda kan juga bagian dari media sosial kan. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan masyarakat dengan UMKM-nya supaya tumbuh berkembang, supaya kita menjadi masyarakat yang mandiri. Akhirnya bangsa yang mandiri, negara yang mandiri. Bermedia sosial. Nah, saya ingin pesan kepada, karena kaitannya dengan Anda sebagai boleh dibilang dunianya dunia medsos dengan apa tadi suara pemerintah. Suara pemerintah ini bukan berarti, tadi saya dialog juga dengan teman-teman di suara pemerintah. Ini bukan berarti pro pemerintah loh. Tetapi kita ingin juga mengkritisi pemerintah secara konstruktif, betul kan? Nah, karena itu hindari hoax. Upayakan tabayun, konfirmasi. Contoh yang paling konkret. Wah, nanti di jalan di DKI Jakarta jalan-jalan akan berbayar. Yang baru lagi ini nih, lagi tren lagi viral nih Bu. Aku nggak langsung main iya aja atau marah-marah atau apa, IRP. Terus saya bilang, saya konfirmasi langsung kepala dinas perhubungan. Gimana ini? Masih dalam pengkajian yang dalam. Masih perlu hearing, masih perlu lihat aspirasi masyarakat, masih perlu bagaimanapun masih perlu kajian yang detail. Jadi belum apa-apa udah wah dilempar begini begitu. Nah, ini kan yang menurut saya harus kita bagaimana bermedia sosial yang positif. Kadang-kadang kita menyebarkan hoax yang belum tentu, itu kan memperuncing suasana menurut saya. Kenapa sih kita nggak jadikan handphone kita ini membawa kita ke surga gitu? Kita luruskan semua yang hoax, memberi manfaat. Gitu. Misalnya contoh sekarang, KTP sekarang sudah digitalisasi, misalnya gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi tapi pakai barcode segala macam. Saya tanya sama Prof Judan, Prof ini betul? Misalnya kata beliau, betul. Tolong dong yang benernya seperti apa, share dong, karena ada beberapa yang di-share orang tapi salah. Dia share ke saya sebarkan. Nah, jadi semuanya pertama tabayun, konfirmasi. Setelah kita tahu kebenaran, kita yang share. Nah, itulah salah satu tugasnya senator, meluruskan bagaimana mereka bermedia sosial secara positif. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu sekali lagi, karena kepadatan Ibu kami masih disempatkan waktu. Amin. Demikian pemirsa Ngobras di YouTube Suara Pemerintah TV, bincang-bincang saya dengan Ibu Profesor Dr. Silviana Murni, SHMSI, dan berbagai macam lagi predikat yang bisa diberikan kepada beliau. Semoga diskusi ini bisa memberikan hikmah, memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih baik, untuk dapat lebih bermanfaat. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf lahir batin ya kepada sahabat super. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu bisa saya implementasikan terus dan saya istiqomah melaksanakan amanah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.